inilah yang paling berat selama ini, memberi upah kepada panitia, tukang jagal dengan bahagian dari hewan kurban. Dibuatkan kuponnya, ini kupon sebagai warga biasa, tidak ada masalah itu. Tapi ini satu lagi kupon sebagai panitia atau kupon sebagai penyelenggara. Di mana hari itu amat sangat istimewa, dan yang menyebut hari itu istimewa Allah Ta'ala, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hari istimewa itu sebentar lagi akan kita jumpai. Kita akan bertemu dengan hari-hari itu. Satu tahun ada 355 hari dalam kalender Islam, kalender Hijriah. 355 hari itu difilter, dipisahkan mana hari-hari yang baik dan hari yang paling agung, yang paling istimewa itu adalah 10 hari. Dan 10 hari itu disumpah oleh Allah dalam Al-Quran. Mana ayatnya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr, demi fajar. Walayalin ashr, demi 10 hari. Jadi setiap kali Allah bersumpah, yang disebut Allah itu sesuatu yang besar. Coba Bapak Ibu ingat-ingat ayat yang berkaitan dengan sumpah. Sebutlah. Wasyamsi, demi matahari. Wal qamari, demi bulan. Wassamai, demi langit. Wal laili, demi malam. Wan nahari, demi siang. Wal asri, demi masa. Wal fajri, demi subuh. Fajar itu subuh. Ada lagi ayat keduanya, walayalin ashr, demi 10 hari. Sesuatu yang disumpah oleh Allah itu sesuatu yang besar, yang agung, yang bukan biasa-biasa saja. Sesuatu yang sangat luar biasa itu disumpah oleh Allah. Bahkan disebut lagi wasyafa'i wal watr, demi genap dan demi ganjil. Nah, apa maksud 10 hari genap ganjil? Maka penjelasan tentang 10 hari ini apa, hari genap itu apa, hari ganjil itu apa, dijelaskan oleh Nabi. Kalau ini kan ayat yang paling baik tafsirnya adalah penafsiran Nabi langsung. Kalau kita baca ayat ini, baca terjemahan ini saja kita baca, mungkin belum dapat kesimpulan karena nggak ada penjelasan. Nah, Nabi diutus oleh Allah untuk menjelaskan ayat Al-Quran. Apa kata Allah? Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran ini kepadamu agar engkau jelaskan kepada manusia. Maka dijelaskanlah oleh Nabi. Kalau kita lihat hadis dalam Musnad Ahmad ini penjelasan 3 ayat ini. Innal asyra asyurul adha, sesungguhnya 10 hari yang dimaksud dalam surah Al-Fajr tadi adalah 10 hari di awal bulan Zulhijjah. Berapa hari lagi Bapak Ibu menjelang 10 hari pertama nih? Nah, tak sampai 10 hari lagi kan kita akan bertemu dengan 10 hari istimewa itu. Sesungguhnya 10 hari yang dimaksud itu adalah 10 hari adha. Adha itu maksudnya
hari di bulan Zulhijjah maksudnya. Sementara yang ganjil dan genap tadi, yang ganjil itu kata Nabi Yaumu Arafah, tanggal 9 yang dikenal dengan hari Arafah. Kita dianjurkan untuk puasa pada hari itu. Sedangkan yang genapnya kata Nabi wasyafa'u yaumun nahri, adapun yang genap itu adalah hari raya Idul Adha. Jadi kalau kita sederhanakan 355 hari setahun, mana hari yang paling istimewa? 10 hari. Mana yang paling agung, yang paling luar biasa? 2 hari. Mana yang 2 hari itu? Tanggal 9, tanggal 10. Difilter lagi yang 10 itu jadi 2 lagi, dan yang paling istimewa betul itu tanggal 10-nya. Yang paling tinggi tanggal 10. Itu yang disebut Nabi a'zamul ayyam yaumun nahri. Hari yang paling agung adalah tanggal 10 Zulhijjah, bukan 1 Syawal. Walaupun kita merasa hari raya itu yang paling besar itu sepertinya hari raya Idul Fitri. Kenapa? Karena balik kampung, jumpa keluarga, ya kan? Sanak keluarga, family, kan jarang-jarang jumpa. Itu besar rasanya, sesuatu yang luar biasa. Memang persepsi kita. Tapi kata Nabi, hari yang paling agung adalah Idul Adha. Itulah yang sesungguhnya hari raya terbesar dalam Islam itu. Dan menariknya yang 10 hari ini, Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi penafsirannya, lihatlah surah Al-Hajj ayat 27 dan 28. Itu surah Al-Hajj ayat 27 itu cerita tentang sejarah haji, kemudian apa tujuan disyariatkannya haji, dan yang ketiganya poinnya kalau kita mau sederhanakan, disuruh berzikir di hari yang ditentukan. Coba kita lihat ayatnya. Nah ini yang kuning lah, yang artinya itu dalam ayat itu liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan supaya mereka menyebut Allah itu berzikir, menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan. Nggak disebutkan ditentukan itu apa, berarti harinya ditentukan, hari apa saja, kapan waktunya, cuma tidak dijelaskan dalam ayat ini. Karena musim haji itu kan 3 bulan itu, mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, yang disebut dengan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu dilaksanakan pada bulan-bulan tertentu. Nah, bulan-bulan tertentu itu dimulai orang sudah bisa berniat haji itu sejak bulan Syawal. Kalau ada orang berangkat haji bulan Ramadan, berangkat dia tak pulang, dia mau haji sekalian, niat dia di bulan Ramadan, walaupun tanggal 30 Ramadan, enggak sah hajinya. Karena haji itu mulai bulannya Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Nah, apa yang dimaksud dengan 10 hari yang ditentukan oleh ayat tadi, maksudnya surah Al-Hajj tadi? Kata Abdullah bin Abbas ini sepupu Nabi, orang yang paling baik menafsirkan Al-Quran adalah Abdullah bin Abbas, setelah Nabi pastinya, Nabi yang paling utama. Kenapa Abdullah bin Abbas ini orang yang bagus menafsirkan Quran? Dia dapat doa dari Nabi. Apa kata Nabi? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan Abdullah bin Abbas ini agama, berikan dia pemahaman menafsirkan Al-Quran. Makanya kalau kita lihat tafsir-tafsir itu, rujukannya paling banyak dari Abdullah bin Abbas. Lihatlah tafsir Ibnu Katsir, itu banyak diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, karena dia tempat bertanyanya sahabat-sahabat Nabi tentang Al-Quran. Nah, termasuk ayat tadi kan nggak dijelaskan
ditentukan itu apa? Kata Abdullah bin Abbas, hari-hari yang ditentukan untuk berzikir itu adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi kalau dah masuk kita nanti 10 pertama tuh mulai tanggal 1 Zulhijjah berzikir. Disuruh kita banyak-banyak berzikir. Dan hebatnya 10 pertama bulan Zulhijjah ini, sebahagian ulama mengatakan dia lebih utama daripada 10 terakhir Ramadan. Coba bayangkan tuh, 10 terakhir Ramadan tuh tertatih-tatih kita untuk meraih kemuliaan akhir Ramadan itu. Bahkan ada yang kita cari yang istimewa 10 terakhir Ramadan itu, ada satu malam yang disebut sebagai Lailatul Qadar. Berzikir, baca Quran, salat tahajud kita, apalah yang bisa kita lakukan malam itu, betul-betul kita beribadah sungguh-sungguh di 10 terakhir Ramadan. Ternyata ada yang lebih tinggi dari 10 terakhir Ramadan. Apa itu? 10 pertama bulan Zulhijjah. Nah, para ulama memberikan penjelasan mengapa 10 terakhir Ramadan ini di bawah atau lebih tinggi 10 pertama Zulhijjah dibandingkan 10 terakhir Ramadan. Mengapa? Ada apa di antara alasannya? 10 terakhir Ramadan itu dia mulia karena dia mulianya di malam hari saja. Makanya tidak ada Lailatul Qadar jam 9 pagi. Saya jumpa Lailatul Qadar jam berapa? Jam 9 pagi. Namanya Lailatul Qadar pasti malam. Namanya Lailatul itu memang malam. Dan kemuliaan 10 terakhir Ramadan itu adanya di malam hari. Tapi 10 pertama bulan Zulhijjah siangnya malamnya mulia, makanya kedudukannya lebih tinggi. Siang malam full 10 hari itu sama kedudukannya, kemuliaan, keagungannya. Bahkan Nabi pernah bersabda, nah, kalau kita tambahkan dalilnya ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi mengatakan, apa kata Nabi? Ma min ayyamin al-amalus salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni ayyamal ashri. Tidak ada hari ketika orang beramal soleh pada hari itu lebih dicintai oleh Allah dari hari 10 ini, yaitu 10 pertama bulan Zulhijjah. Hari ini kita beramal, bulan kemarin Syawal kita beramal, hari-hari yang lain kita beramal. Apakah kita beramal itu dicintai oleh Allah? Iya. Tapi kalau beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah lebih dicintai oleh Allah. Jadi kedudukan amal kita dan kedudukan diri kita di hadapan Allah itu amat sangat dicintai oleh Allah. Kapan waktunya? Di 10 pertama bulan Zulhijjah. Maka kalau sampailah kita di 10 pertama bulan Zulhijjah itu nanti, jangan sia-siakan waktu kita terbuang sia-sia tanpa amal soleh. Detik demi detik di 10 pertama itu isi. Jangan sampai dia lewat berlalu begitu saja, karena amat sangat rugi. Meskipun amal kita kecil, tapi karena dilakukan di hari istimewa, di hari utama, maka Allah amat sangat mencintai. Tidak ada amal yang lebih dicintai oleh Allah daripada beramal di 10 pertama bulan Zulhijjah. Begitu kata Nabi. Nah, lalu apa yang mau kita lakukan? Kalau kita mau sederhanakan, para ulama fikih menjelaskan mengapa dia utama 10 pertama itu, karena bertumpuknya amal soleh di awal bulan Zulhijjah. Bahkan dilaksanakan satu ibadah yang tak ada selain di bulan itu. Itulah dia ibadah haji. Berkumpul semua ibadah. Ini kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walladhi yadhharu anna as-sababa fi imtiyazi 'ashri Dzulhijjah limakan ijtima'i ummahatil ibadah fihi. Yang jelas katanya,
yazhar, yang zahir, yang tampak, yang nyata, bahwa sebab terpilihnya 10 hari pertama bulan Zulhijjah ini sebagai hari yang istimewa karena berkumpulnya induk-induk ibadah di dalamnya. Di antara induk ibadah itu ada sholat, itu kan induk-induk ibadah itu. Ada puasa, ada sholat Idul Adha, ada puasa Arafah, kan di 10 pertama atau tanggal 9-nya, tanggal 10-nya Idul Adha. Ada sedekah, berkurban, sedekah bahagian dari kurban. Itulah makanya ada orang mempertanyakan boleh tidak berkurban atas nama orang yang sudah wafat. Ulama mazhab Syafi'i ada 2 pendapat. Satu, boleh dengan syarat berwasiat. Yang kedua, boleh walaupun tak berwasiat. Kenapa? Karena dia dikiaskan ke sedekah. Imam Al-Ubbadi mengatakan sama seperti sedekah. Kenapa? Daging hewan kurban itu mau disedekahkan. Bukankah kita boleh bersedekah atas nama orang yang telah wafat? Nah, begitu jugalah ibadah kurban. Dengan dalil bahwa Nabi juga berkurban, pernah mengatasnamakan umatnya. Wa amman lam yudhi min ummati, ya Allah, ini kurbanku, ini untuk keluargaku, ini untuk umatku yang belum berkurban. Berarti umat Nabi ini yang belum berkurban ini kan ada 2, ada yang sudah wafat, ada yang masih hidup. Seandainya yang dimaksud Nabi yang belum berkurban yang masih hidup, Nabi akan sebut ini kurban umatku yang belum berkurban yang masih hidup. Tapi Nabi cuma sebut ini kurban untuk umatku yang belum berkurban. Baik yang masih hidup maupun yang telah wafat, Nabi berkurban atas nama mereka. Berapa ekor Nabi sekali kurban? 100 ekor unta. 100 ekor unta itu berapa lah duit kita sekarang agaknya? Ya Pak, 1 ekor unta berapa duitnya? Nah, nantilah kita tanya nanti. Tapi yang pasti banyak lah itu, ada miliaran lah itu. Kalau 3,5 juta aja, 35 juta aja, itu 3,5 miliar kan. Kalau 100 ekor unta. Jadi Nabi berkurban atas nama umat. Nah, di hari-hari istimewa ini, 10 hari ini bertumpuk ibadah, induk-induk ibadah. Dan khususnya lagi ibadah haji yang tidak ada waktu melainkan di hari itu. Mereka berkumpul di Arafah, mereka kemudian melontar jumrah, mereka mabit setelah Arafah bertolak ke Muzdalifah, dari Muzdalifah ke Mina melontar jumrah. Itu ibadah yang paling padat itu. Zikir di perjalanan, mengambil batu, itu semua ibadah yang padat di hari-hari itu. Nah, itu makanya 10 pertama bulan Zulhijjah ini sangat-sangat istimewa karena induk-induk ibadah berkumpul di dalamnya. Khusus untuk tanggal 1 sampai tanggal 9 itu ada hadis dalam Sunan An-Nasa'i, diriwayatkan dari Hafsah binti Umar, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi melaksanakan puasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, tanggal 1 sampai tanggal 9. Yang mau melaksanakan puasa nanti 10 hari pertama itu berarti bisanya sejak tanggal 1 sampai 9. Kata Imam An-Nawawi ini dalam kitab Al-Majmu', disunnahkan berpuasa mulai tanggal 1 sampai 9. Di antara puasa sunnah berpuasa 9 hari pertama di bulan Zulhijjah. Bahkan juga disebutkannya dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Apa kata dia? Sunnah, sangat disunnahkan katanya. Itu kalimatnya, sangat disunnahkan untuk berpuasa di hari-hari ini, tanggal 1 sampai tanggal 9. Kenapa? Karena puasa itu amal yang paling utama. Hebat dan menariknya, sudahlah kita bertemu di hari istimewa,
dengan amal istimewa. Amal kan banyak, amal kita solawat, zikir, baca Quran, solat, banyak sekali amal tuh. Di antara sekian banyak amal, mana amal yang paling istimewa? Amal yang paling istimewa itu puasa. Lalu kita beramal dengan amal istimewa di hari-hari istimewa. Oh itu berkumpul segala keistimewaan. Tapi tetap ibu-ibu harus mengurus izin SIM kepada suaminya kalau boleh gitu kan. Kalau tidak boleh tetap tak bisa, namanya puasa sunat gitu. Tapi intinya kalau bisa kita melaksanakan ini ya bersama-sama lah, sama ibu sama suaminya, ayo kita puasa di hari-hari terbaik ini. Bagus sekali itu. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan. Seandainya tak dapat, umpamanya karena banyak halangan segala sesuatu, maka pilihlah paling tidak tanggal 9, jadilah. Kalau tak bisa 9 hari, 8 hari. Tak bisa 8 hari, 7 hari. Tak bisa 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tak bisa 2, sehari itu jadilah tanggal 9. Kalau tak bisa juga, la haula wala quwata illa billah. Kalau tak bisa 1 hari, itu puasa Arafah. Bagaimana keutamaan tanggal 9 itu? Kata Nabi ketika ditanya tentang puasa Arafah, kata Nabi, yukaffirus sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dijaga diri kita sehingga tidak melakukan dosa setahun akan datang. Bukan dosanya sudah dihapus lalu kita sembarangan buat dosa. Karena saya dah puasa Arafah ini Pak Ustaz, setelah puasa Arafah ini saya buat dosa aja lah. Setahun yang akan datang kan dihapuskan. Jadi dia buat dosa. Maksudnya dijaga diri kita dari hal-hal yang bersifat dosa. Nah, itu makna dari menghapuskan dosa setahun yang akan datang. Setahun yang lalu diampuni dosa-dosa karena kita puasa itu. Setahun akan datang dijaga diri kita dari berbuat dosa. Nah, ini terkait puasa Arafah. Dan teristimewa lagi kalau kita melihat hadis-hadis atau amalan di 10 pertama bulan Zulhijjah ini, ada yang mempraktekkan itu seperti Abdullah bin Umar dan Abu Hurairah sejak tanggal 1. Karena kan disuruh kita berzikir sejak tanggal 1 Zulhijjah tadi itu sampai 10 pertama itu berzikir. Nah, apa yang dilakukan Abdullah bin Umar? Yakhrujani ila suq fi ayyamil ashri yukabbiran wa yukabbirun nas bitakbirihima. Jadi Abdullah bin Umar nih dan Abu Hurairah berangkat dia ke pasar dan diajaknya orang bertakbir. Kan zikir takbir, Allahu Akbar, diajaknya orang bertakbir. Kenapa? Kalau di pasar itu orang lupa berzikir. Sementara ini hari baik. Jangan sampai karena aktivitas kita di pasar itu sibuk dengan perdagangan jual beli, lupa berzikir, lupa kita kalau ternyata itu adalah hari-hari istimewa. Diingatkan. Jadi kalau mau nanti bapak-bapak ngikut Abdullah bin Umar, berangkatlah ke pasar tanggal 1 itu nanti kan, ajak orang berzikir. Paling di video kan orang nanti kan agak unik nih katanya, tapi itu dilemparnya Pak. Kita paling tidak tak dapat kita ngajak orang ramai-ramai, 1 orang 2 orang. Pak, jangan lupa ini dah tanggal 1 nih, kita banyak-banyak berzikir. Sambil jualan tuh berzikir kan. Intinya kita jangan sampai 10 hari itu tak ada zikir. Sampai sebegitunya para sahabat Nabi ingin di hari-hari itu memang hari-hari agung, orang-orang yang lalai pun diajaknya supaya mengingat Allah. Di pasar tak teringat orang berzikir tuh biasanya kan, tapi ada yang mengingatkan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu.
Nah, mana dalilnya? Wah, ini dalilnya dari Abdullah bin Umar. Ma min ayyamin a'zamu indallah wa la ahabbu ilaihi fihinna al-amal min hadhihi al-ayyamil 'ashr. Hadhihi al-ayyam 'ashri Dzulhijjah atau qala al-'ashr, khususnya ini memang disebutkan tentang ibadahnya. Tidak ada hari yang lebih agung dan lebih dicintai Allah untuk beramal di dalamnya dari 10 hari bulan Zulhijjah. Kan sama seperti itu, tapi ujungnya apa amalnya? Fa'akthiru fihinna minat tahlil, banyakkanlah membaca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tahlil, disuruh kita bertahlil. Fa'akthiru fihinna minat tahlil. Walaupun sekarang banyak juga orang anti mendengar tahlil itu, langsung dia tak sedap bunyi katanya. Wah, ada tahlil-tahlilan pula gitu. Tahlil itu syariat. Tahlil itu menyebut la ilaha illallah. Kenapa alergi dengan tahlil? Mestinya tahlil itulah yang menyebabkan orang masuk ke agama Islam. Asyhadu an la ilaha illallah, persaksian dia itu. Maka di hari-hari istimewa ini banyakkan tahlil, la ilaha illallah. Wat tasbih, banyakkan tasbih, subhanallah subhanallah. Wat takbir, banyakkan takbir, Allahu akbar. Wat tahmid, banyakkan tahmid, alhamdulillah alhamdulillah. Intinya di 10 pertama bulan Zulhijjah ini banyak-banyak berzikir. Apakah versi zikirnya tahlil, tasbih, takbir, atau yang dalam satu kalimat tergabung semua, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu udah masuk tuh semuanya zikir. Kemudian ada lagi yang teristimewa khususnya di tanggal 10. Nah, ini yang disebut Nabi, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam. Tidak ada amal anak cucu keturunan Adam yang lebih dicintai oleh Allah pada tanggal 10 melebihi menumpahkan darah. Tidak ada amal yang istimewa melainkan itu. Artinya amal yang paling istimewa di tanggal 10 adalah kurban. Amal istimewa sejak 1 sampai 9 puasa. Kan itu amal yang paling tinggi. Tapi tanggal 10 enggak bisa puasa. Lalu amal istimewa apa di tanggal 10? Min ihraqid dam, menumpahkan darah. Bagaimana nanti hewan yang ditumpahkan darahnya ini, hewan kurban ini? Innahu la ya'ti yaumal qiyamah biquruniha, datang nanti pada hari kiamat tanduknya, wa asy'ariha, bulunya, wa azlafiha, kukunya, bersaksi di hadapan Allah. Wa annad dama la yaqa'u minallah bimakan qabla ay yaqa'a minal ard, sesungguhnya darah itu sebelum menetes di bumi maka Allah telah mengampuni dosa hamba-hamba yang berkurban. Kalau ada orang ragu-ragu berkurban, perlu baca hadis nih. Karena ada orang yang melibatkan orang lain. Maksudnya, tak kurban Pak. Saya tengok di daftar itu udah banyak orang berkurban Pak Ustaz. Jadi, ya untuk apa saya kurban lagi? Kan yang tujuannya kan untuk bagi-bagi daging kurban. Rasanya kalau udah 20 kelompok nih, udah tersebar semuanya, udah berlebih-lebih nih, rasanya tak perlu saya ikut. Dia membayangkan kurban itu sekedar berbagi hewan kurban, daging itu dibagi-bagikan. Dia tidak melihat ke dirinya. Seharusnya kita kurban itu lihat diri kita. Sebelum darahnya menetes di bumi, Allah bersihkan kita dari dosa. Fatibu biha nafsan, menjadi baik. Tibu itu thayyib, menjadi baiklah dirimu, menjadi hilanglah dosa-dosamu. Sebelum darahnya menetes, Allah ampuni dosa-dosa kita. Jadi sebetulnya kurban itu untuk orang atau untuk kita? Hakikatnya untuk diri kita agar bersih dari dosa. Jadi tak usah lagi takut berkurban. Jangan ditengok daftar itu udah banyak atau sedikit.
apakah cukup amal saya untuk meraih ampunan Allah? Karena kita beramal nih Bapak Ibu, bukan amal itu yang menyebabkan kita masuk surga, tapi di balik amal itu ada ampunan. Kenapa kurban? Meraih ampunan. Begitu konsepnya seharusnya. Kenapa kurban? Untuk makan-makan daging nanti. Itu syariat, itu harfiahnya. Tapi di balik itu meraih ampunan Allah. La yudkhilu amalahu ahadukumul jannah. Orang masuk surga itu bukan karena amalnya, kata Nabi. Wala anta ya Rasulullah, apakah engkau masuk surga bukan karena amalmu juga ya Rasulullah? Wala ana, aku pun masuk surga bukan karena amal, kata Nabi. Terus karena apa? Illa ayyataghammadani Allahu bi rahmatihi wa maghfiratihi. Seseorang masuk ke surga itu karena diliputi rahmat dan diberikan ampunan kepadanya. Rahmat, ampunan itulah yang kita cari. Makanya setiap hari kita mohon rahmat, ampunan. Waktu kita salat, Rabbighfirli warhamni, ya Allah ampuni aku, curahkan rahmat kepadaku. Orang yang sudah wafat, Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosanya, warhamhu, curahkan rahmat kepadanya. Untuk orang tua kita, Allahumma ighfir li dzunubi wa li walidayya warhamhuma, ya Allah ampuni dosaku, ampuni dosa kedua orang tuaku, curahkan rahmat kepada mereka berdua. Itulah doa kita. Dalam doa kita sehari-hari itu kita mohon rahmat, ampunan, rahmat, ampunan. Karena dengan rahmat dan ampunan itu kita masuk surga. Salah satu cara meraih ampunan berkurban. Itu poin penting untuk semangat kita berkurban. Bahkan para ulama ada yang mengatakan kurban itu wajib, seperti mazhab Hanafi. Wajib kurban itu. Pakai dalil. Man wajada sa'atan falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang memiliki kemampuan, ini kalau yang mampu punya kemampuan, tidak berkurban, jangan dia dekat ke tempat solat kami. Seandainya Masjid Al-Muhajirin yang dimaksud tempat solat itu, seandainya, mungkin bahasanya siapa yang punya kemampuan, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang punya kemampuan tak mau kurban, jangan datang ke Masjid Muhajirin. Itu seakan-akan begitu. Kalau punya kemampuan, tidak usah datang sini lagi. Itu kalau Nabi yang menyebut, itu pukulan psikologi, terpukul jiwa kita. Masa tak boleh ke masjid ya Rasulullah? Kami kan orang Islam. Seakan, ya kamu kan punya kemampuan, kenapa tak berkurban? Kalau orang mampu dia kurban. Makanya ulama mazhab Hanafi dalil ini menjadi dasar wajib berkurban itu. Kalau mampu itu kan diukur selama 4 hari, tanggal 10, 11, 12, 13. Mampu dia memberi nafkah makan minum keluarganya, ada dia selama 4 hari, ada dia duit atau dia punya kambing atau punya uang senilai seekor kambing, itu wajib dia berkurban. Mampu tuh dikategorikan mampu. Begitu penjelasan ulama-ulama kita juga. Tapi ingat juga kalau udah masuk tanggal 1 itu disuruh kita menahan diri dari memotong kuku, memotong rambut. Itu perlu diingatkan meskipun tak sampai ke haram. Orang yang udah berniat kurban tanggal 1 Zulhijjah dia mesti menahan diri, tidak potong kuku, tidak potong rambut. Sampai kapan? Sampai menetes darah hewan kurban itu ke bumi. Setelah itu potonglah kuku itu. Walaupun ada orang salah paham, ada yang di WA grup-grup tuh, itu bukan kita yang dilarang memotong kuku. Jadi memotong apa tuh? Maksudnya memotong bulu kambing sama kuku kambing itu katanya. Yang tak boleh katanya. Itu kan tidak ada maksudnya manusia di situ. Itu kan dalam kurung dirinya, itu kan untuk memudahkan aja. Aslinya nggak ada. Idza ra'aitum hilala dzulhijjah, jika kalian telah melihat hilal bulan Zulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhiya, dan kalian hendak berkurban,
falyumsik an sya'rihi wa azbarihi, maka hendaklah menahan memotong rambut dan kuku. Itu maksudnya rambut siapa, kuku siapa. Nya itu kan rambutnya, kukunya. Kalau menurut Imam Nawawi, ulama-ulama jumhur, kukunya tuh kuku yang mau berkurban. Tapi ada yang berpendapat itu nyanya kan kembalinya ke hewan kurban katanya. Kuku hewan kurban sama bulu hewan kurban. Akhirnya dia potong kuku biasa dia. Enggak apa-apa karena bukan kuku aku yang dimaksud katanya. Bulu kambing ini yang tak boleh dipotong katanya. Apalagi kuku kambing yang besi itu. Payah kita motong itu. Jadi maksudnya di sini menurut mayoritas ulama kita yang mau berkorban. Walaupun nanti ada yang itu, bahkan ada satu buku kita baca. Buku itu dia termasuk tokoh di negeri kita. Ulama lah, alim, berilmu. Dia mengambil pendapat yang bulu kambing itu. Tidak usah sebut nama lah, udah meninggal, udah wafat. Ulama kita di negeri kita. Dia mengambil pendapat itu, walaupun pendapat itu syaz. Pendapat itu keluar dari mayoritas ulama, karena pendapat paling masyhur, yang paling mu'tamad, yang dimaksud dilarang memotong kuku itu orang yang mau berkurban. Ada satu terakhir sebelum ditutup, inilah yang paling berat selama ini, memberi upah kepada panitia, tukang jagal dengan bahagian dari hewan kurban. Dibuatkan kuponnya, ini kupon sebagai warga biasa, tidak ada masalah itu. Tapi ini satu lagi kupon sebagai panitia atau kupon sebagai penyelenggara, apalagi namanya pekerja. Nah itu kalau merujuk ke hadis ini memang tak boleh. Kan Ali bin Abi Thalib disuruh menjadi panitianya, maksudnya disuruh mengurus unta, tolong engkau uruskan dan bagikan semuanya. Jangan bagikan sesuatu dari hewan kurban itu sebagai upah, jadi bagikan sebagai masyarakat. Kalau ada spesial sebagai upah, dilarang Nabi. Kami tidak memberi upah dari kurban itu. Terus kalau mau juga karena dicap, kan kita harus realistis. Ini kan kerja nih. Kalau mau diupah boleh, tetapi bukan dari daging kurban. Dari mana dia? Dari sini. Nih hadisnya. Amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunihi wa an atasaddaqa bilahmiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla u'tiyal jazzara minha nahnu nu'tihi min indina. Rasulullah memerintahkan aku untuk menyelenggarakan hewan kurban ini, unta-unta ini, dan disuruhnya aku distribusikan langsung, sedekahkan dagingnya, kulitnya, bagikan semua, aksesoris unta bagi. Aku dilarang memberikan upah dari hasil kurban ini, apalagi dari penjualan kulit hewan kurban itu dipakai untuk kegiatan itu masalah. Terus gimana kalau mau diupah juga penyelenggara, panitia, pekerja itu boleh? Nu'tihi min indina. Kami para pekurban ini memberikan uang, dinar, dirham dari uang kami. Itu baru sah. Makanya kalau kita sudah kolektif begini 2.900.000 itu umpamanya 2.800.000 atau 900, itu berapa sebetul aslinya? Kalau kita hitung kan enggak segitu satu ekor kambing itu. Seandainya 2,5 berarti 300 itulah operasional tuh. Dari duit itulah dibagikan entah 50 seorang, entah 100 orang kalau banyak. Masalahnya pekerja banyak, duitnya sedikit. Dan kalau mau hati-hati, kita kan mau ibadah ini diterima oleh Allah. Mau hati-hati. Uang operasional tadi kalau banyak, atau kalau ada pula donatur khusus supaya pekerja ini tetap nyaman ya, karena dah biasa diberikan daging, beli ikan hewan yang tidak sebagai hewan kurban
yang mungkin tak layak sebagai hewan kurban, entah patah kakinya, entah hilang telinganya, kan tak layak untuk kurban tuh. Itu murah tuh biasanya sapi yang begitu tuh, yang kaki patah tuh. Berapa harganya Pak? Beli murah. Sembelihkan sebagai sembelihan biasa. Nah itulah yang masuk plastik kupon untuk panitia tuh, untuk pekerja tuh, halal tuh. Kenapa? Karena dia bukan bahagian dari kurban. Tapi seandainya daging kurban itu juga yang dimasukkan di situ dibagikan sebagai upah karena dia capek ini, itulah syubhat tuh. Nah, itu yang berbahaya tuh. Itu mungkin kajian kita pada subuh kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Andainya ada yang mau didiskusikan 1-2 pertanyaan masih memungkinkan, silakan Pak. Waalaikumsalam. Kita mengadakan satu undian, satu koperasi yang anggotanya sekitar misalnya 200 orang. Iya. Terus pengurusnya membuat undian, siapa yang dapat undian dia dapat satu korban. Nah, sedangkan salah satu anggota koperasi itu sudah menyatakan dia berkorban yang lain terpisah gitu. Timbul lagi kambing ataupun satu korban dari KUD itu dibagikan, dapat diserahkan yang lain, oke, serahkan kepada anggota keluarga lagi. Itu hukumnya bagaimana Pak Ustaz? Boleh. Seandainya dia limpahkan, saya dah kurban ini tapi dapat pula ini, dipakaikannya atas nama orang lain, boleh, atau atas nama orang tuanya yang telah wafat atau keluarganya karena memang diberikan kepada dia, bisa, tak ada masalah. Boleh-boleh aja karena memang hak dia kan, yang diberikannya sama orang lain, dia udah berkurban, diserahkannya atas nama orang lain, buat daftar namanya situ almarhum fulan atau keluarganya, nggak masalah gitu Pak. Di surah Al-As tadi ayat 27 disebut situ, seluruh manusia mengerjakan tadi niscaya mereka akan datang kepadamu berjalan kaki dan atau mengendarai unta yang kurus. Yang sama tanya Ustaz, karena unta yang kurus itu gimana? Kenapa ditentukan mesti unta yang kurus? Iya. Mana ayatnya ini? Ya. 27 ini Pak ya. Ini Pak ayatnya. Wa adzin fin nasi. Panggillah manusia bil haji, untuk menunaikan ibadah haji. Ini siapa yang disuruh nih? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah, panggil umat nih biar datang ke sini. Wa adzin fin nasi, panggillah manusia untuk menunaikan ibadah haji. Ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin. Kalau dah dipanggil, terpanggil, maka orang yang dah terpanggil ini dia akan datang, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Mengapa sampai hari ini masih ada orang berjalan kaki Pak ya? Dari Indonesia datang jalan kaki dia berapa bulan, setahun atau berapa lama, atau dari macam-macam sekarang tuh. Ada yang berangkat berjalan kaki sampai hari ini, walaupun zamannya seharusnya orang tak mikir itu lagi, ya udah pesawat ada segala macam, sampai hari ini masih ada orang datang berjalan kaki. Karena panggilan Allah ini, panggilan yang diperintahkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim, diserukan kepada manusia datang, maka akan ada orang datang ke sana dengan segala macam kesulitan, termasuk diantaranya dalam ayat ini ala kulli dhamirin, termasuk mengendarai unta yang kurus. Itu maksudnya sulitnya perjalanan itu, berjalan kaki, untanya mungkin
udah begitu repotnya, udah begitu kurusnya, tapi karena perjuangan ini mereka tetap tempuh. Itu maksudnya bahagian dari semangat. Ini intinya, sedangkan yang sulit itu aja ditempuh, apalagi dengan kendaraan yang mudah. Sedangkan kendaraan yang repot, unta itu kan simbol kendaraan, makanya tidak ada dalam ayat ini pesawat gitu kan, nggak disebut pesawat, mobil segala macam. Sedangkan kendaraan yang menyulitkan saja orang akan datang ke sana, apalagi kendaraannya sudah nyaman. Mestinya orang lebih semangat lagi untuk menunaikan ibadah haji. Itu maksudnya Pak. Wallahu a'lam. Ya boleh Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini mengenai korban kita ini katanya, karena kita kan merayakan masa-masa di sana. Apakah boleh kita melakukan korban bisa untuk makan bersama-sama? Sebelumnya kita tidak boleh. Ya. Sebetulnya Pak, dalam masalah masak-masak ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, yang dimasak milik siapa dulu. Kalau umpamanya disepakati oleh peserta kurban, saya ini sebetulnya, kan dia paham nih sebetulnya, kalau ngaji kan tahu hak saya ini sepertiga. Sebetulnya pekurban tuh punya hak sepertiga, cuma kan tak diambil. Cuma satu plastik itu berapa tuh? Nggak sampai sepertiga tuh diambil. Berarti sisanya itu masih ada hak dia. Nah kalau dia sepakat, ini hak saya, ini saya berikan aja lah untuk kita makan sama-sama, atau komunikasilah Pak Ketua Panitia, Pak ini kan tak diambil sepertiga nih, apakah boleh kita kita masak-masak nih bersama, halal tuh kalau iya katanya kan. Tergantung WA aja di grup tuh, grup peserta kurban. Bapak apakah izin? Kalau satu-satu payah kan, izin katanya. Ada satu yang tak mau izin, telepon kan, gimana nih izin tak? Izin. Nah itu sudah halal itu. Sebetulnya masalah komunikasi aja. Seandainya udah tidak mempersoalkan lagi, nah itu yang pertama. Jadi boleh dia. Yang kedua, dipastikan bahwa daging itu semua bisa makan, bukan hanya panitia saja. Umpamanya itu kan. Tapi kan tradisi masyarakat kita kan semua bisa makan. Siapapun yang datang tuh makan, ini untuk umat. Kalau begitu kisahnya halal dia. Tapi kalau dikhususkan, berarti dia jadi upah dia kan. Jadi upah itu ya masalah tuh. Gitu Pak. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya masalah kurban juga kan berkaitan dengan makan-makan dan masa-masa tadi. Iya. Itu kita akan dengan peserta itu bersama mereka ikut kurban, kita udah akan bahwa 2.900.000 itu termasuk biaya Operasional. Iya. Setelah kita mencari sapinya, dapat harga sapi yang di bawah itu. Jadi satu sapi itu kelebihannya mungkin operasionalnya kira-kira 1.300.000. Jadi dari uang 1.300.000 ini kira-kira 20 ekor sapi terkumpullah kira-kira lebih kurang 20 juta lebih. Jadi di sanalah semuanya untuk operasional, termasuk biaya pembelian barang-barang, pembelian kebutuhan plastik apa semua untuk kurban. Jadi dialokasikanlah uang itu kami berencana untuk membuat seperti tadi masak-masak tadi, itu dikhususkan masak untuk semua peserta, panitia, juga masyarakat. Jadi setelah dihitung itu mungkin biaya masak-masak itu lebih kurang ada 13 juta. Jadi itu kan kedengarannya besar kan? Nah, jadi kita penggunaan uang ini apakah perlu kita beritahukan lagi kepada peserta, atau kita laksanakan saja dan kita makan bersama di sini semua, siapa saja yang mau makan silakan. Apakah itu harus angkat lagi dengan peserta atau kita tinggal laksanakan, dan itu termasuk uang yang halal kita gunakan untuk makan bersama. Insya Allah halal, tidak masalah, karena itu bukan bahagian dari kurban yang tadi menjadi upah. Itu intinya sebetulnya. Jadi kalau umpamanya disepakati sejak awal begitu, dia kan akadnya Pak sejak awal aja yang penting.
aku serahkan uang 2,9 ini sebagai untuk pembelian hewan kurban sekaligus operasional. Jadi tidak ada syubhat lagi di situ, karena udah dari awal operasional, udah dipakai untuk ini segala macam tadi itu udah halal. Tapi kalau diyakininya itu sebagai, ya aku serahkan uang 2,9 ini untuk pembelian hewan kurban, rupanya tak sampai 2,9. Itu yang syubhat kan. Makanya akadnya memang sejak awal harus begitu, Pak. Ini, atau kita yang ngasih tahu, ini 2,9 ini udah operasional ini. Gimana? Ikhlas, ridho katanya udah halal itu. Nah, jadi memang dari awal itu sebetulnya sudah dijelaskan kedudukannya supaya tidak menimbulkan pertanyaan di belakang hari. Ya, dari pamflet dan spanduk yang kami buat dari pemerintah kota juga kami tuliskan bahwa dengan 2.900.000 itu burung sudah termasuk seluruh biaya operasional. Ya, udah pas sudah, udah maklum itu kan. Nah, alhamdulillah. Nah, itu memang harus begitu. Seharusnya masjid-masjid lain begitu juga tuh dibuat ke situ. Jadi orang tahu kan, sekaligus operasional. Jadi nggak ada lagi pertanyaan-pertanyaan terkait tentang itu berapa. Kan kalau aslinya kalau tidak dibuat begitu, orang menduga itu memang pembelian hewan kurban. Nanti kalau berlebih duitnya harus dibalikkan. Ini kan aslinya gitu, Pak. Nah, tapi karena udah dijelaskan, semua udah memaklumi, ridho. Mungkin satu orang, dua orang ridho, ada yang satu tidak, gimana? Ini 7 orang ya. Makanya memang dibuat aturannya, ini sudah masuk, udah paham semuanya, itu sudah bisa dimaklumi itu. Kalau udah seperti itu sudah tidak ada lagi permasalahan. Itu Pak ya. Ya, Assalamualaikum. Karena upah dari tadi. Iya. Kalau pekerja-pekerja itu kasih uang, mereka tidak tahu. Mereka sebetulnya menginginkan dagingnya. Iya. Kebiasaan dah kan dari dulu. Kalau ini diberlakukan nanti di tahun depan mereka tidak boleh tahu. Jadi apa solusi untuk membolehkan dan itu diberikan kepada pekerja itu? Kalau saya punya usul saat memotong sapi itu kan disaksikan oleh peserta kurban, ada 7 orang gitu ya. Kita minta izin ke mereka bahwa daging ini akan diambil sebagian sebagai hadiah bagi pekerja. Jadi sebagai hadiah bagi pekerja, bukan sebagai upah gitu ya. Boleh nggak gitu, Ustaz? Ya. Antara hadiah dengan upah ini tipis-tipis dia, Pak. Setipis kulit bawang. Ini memang hadiah. Mengapa dapat hadiah? Karena bekerja. Itu upah itu. Bahasanya hadiah. Tapi upah itu, Pak. Hadiah itu, Pak, tidak ada kewajiban memberi. Dikasih terima, tak kasih tak gondok hati. Tapi kalau nanti aku tak dapat katanya, sakit hati, itu upah tuh. Jadi menghindari dari kejadian ini yang sudah banyak berlalu juga, upah dengan mengatasnamakan upah yang dikambing hitamkan kepada hadiah itu kan. Itu sebetulnya tuh. Kalau mau hati-hati, Pak, nggak usah sebut hadiah segala macam, memang itu upah itu sebetulnya. Jadi solusinya gimana? Solusinya tadi itu belikan hewan kurban, atau kalau tak mau hewan kurban beli ayam lah. Ada juga ada. Nah, kasih 11 nih. Tapi hewan yang bukan hewan kurban, Pak, yang bukan hewan kurban, saya meyakini kalau yang tak layak kurban itu murah harganya. Berapalah yang patah kakinya itu, badannya banyak, besar, dagingnya banyak. Jadi tetap dapat juga seperti biasa, cuma dia halal. Kenapa? Karena dia bukan hewan kurban. Itu solusi yang ditawarkan. Tapi kalau kita masih itu bahasanya, Pak, mencari cara lain supaya halal dengan mengatasnamakan, itu tipis sekali, Pak. Susah untuk meyakininya hadiah atau tidaknya. Baik, mungkin sebagai yang memberi itu ya hadiah katanya, tapi penerimanya kalau tak dapat hadiah itu dia tidak ada konsekuensi kalau tak diterima.
bukan kewajiban. Hadiah itu bukan kewajiban. Kalau upah kewajiban, Pak. Aku tak dapat ya, orang lain dapat, umpamanya. Oh, itu bisa nuntut. Nah, kalau hadiah tak bisa dituntut. Orang suka hati mau ngasih hadiah, tapi kalau hewan kurban, kalau dia bukan hadiah, itu bisa dituntut. Kalau upah, bisa dituntut. Nah, kita tak tahu ini apakah dia merasa ini kewajiban bagi dia sebagai pekerja atau tidak. Kalau dia anggap itu kewajiban orang lain memberikan sebagai hadiah, bahasanya tetap juga upah itu. Jadi itu menghindari itu, maka kita tidak usah bahasakan hadiah-hadiah, tapi kita pastikan cari jalan lain. 2 solusinya, uang, satu lagi daging yang bukan daging kurban. Gitu Pak solusinya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini sesuai dengan pembagian daripada hewan kurban itu. Sebagian pekerja ini tidak berharap dia. Dia datang ke sini kan, kita datang satu sapi kena apa orang. Kalau potong kita kasih kepala misalnya. Jadi demikian Ustaz. Karena kita ini kopor kita ini hampir 1000 lebih. Kemudian 1.100. Jadi paling-paling yang tukang menjanjang ini paling-paling satu sapi bagi 20 bagi 20 orang. Jadi kita selama ini kan kita kan bermacam-macam persiapan tadi. Ada persiapan hadiah, ada misalnya. Kalau kita ketemu seorang fakir miskin yang mendapat hak di situ, kita kan kasih kesempatan Ustaz untuk menjenjang ini biasa. Begitu biasanya yang lazim kita lakukan. Karena kalau dikasih uang itu agak rasio, karena dia begini segala macam kita sia-siakan. Jadi faktor manusiawi ini kita selama ini kita banyak juga bertanya dengan kepada Ustaz yang disampaikan Ustaz bersifat hadiah tadi. Jadi kalau kita selaku panitia ini untuk memberikan tidak dia bapak kantong segala macam, orang singgah aja pada alam datangnya kita kasih. Karena berlebih karena kita kasih kepada aswad. Nah, jadi apakah salahnya kita berbuat demikian Ustaz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Memang ada pembagian itu Pak. Coba kita lihat hadis ini ya. Wa yut'imu ahla baitihi ats-tsuluts wa yut'imu fuqara jiranihi ats-tsuluts wa yatasaddaqu 'ala as-su'al bits-tsuluts. Untuk keluarga pekurban sepertiga, untuk tetangga fakir miskin, khusus fakir miskin itu sepertiga, kemudian yang lain-lain termasuk umpamanya walaupun dia orang kaya dia dapat jatahnya. Jadi sebagai masyarakat secara umum. Jadi artinya kalau dia sudah dapat umpamanya jatahnya sebagai masyarakat, jatahnya sebagai masyarakat dapat, terus nanti sebagai apa lagi? Dia masalahnya kan kupon itu atas nama panitia pekerja. Bekerja itu berarti kan karena dia bekerja dia dapat. Itu yang tak boleh. Tapi kalau umpamanya kebersamaan dapat berapa dia dikasih tidak atas nama pekerjaan, tidak karena bekerja dia dapat. Mengapa dia dapat lebih? Karena dia bekerja. Itulah yang menjadi masalah itu. Sebetulnya kalau kita mau pakai bahasa lain, hadiah itu memang tipis-tipisnya itu aja yang membuat kita ragu. Kan memang ustaz-ustaz kita juga tuh kan, ustaz-ustaz kita juga boleh hadiah supaya tidak syubhan. Tetapi kan ini mengambil jalan yang lebih hati-hati aja. Saya tidak mengatakan haram mutlak juga Pak, karena nanti boleh jadi memang niatnya murni betul-betul hadiah kan. Cuma kan penerima nih, iya hadiah, tapi dia merasa bekerja. Karena aku bekerja, aku dapat lebih nih. Itu yang syubhan. Coba pastikan pekerja itu kalian ini bukan jatah apa ya pekerja, karena pekerjaan kalian dapat lebih ya. Ini tidak ada berkaitan dengan sebagai upah. Bisa tidak kita yakinkan? Makanya sebetulnya kalau mau ideal itu berkumpul peserta pekerja, jelaskan di situ kedudukannya. Selamat hatinya dari merasa ini sebagai upah, insya Allah aman. Siapa yang menjamin bahwa dia merasa ini upah itu tidak?
Itu ya susahnya, kita tidak tahu. Maka saya buat ini Pak, ini untuk menjawab masalah ini. Nih, perbedaan hadiah dengan upah. Kalau upah statusnya kewajiban, tanggung jawab yang mendapat jasa. Ini peserta nih, panitia nih kan, diamanahkan oleh peserta, tolong Pak bantu. Nah, berarti tanggung jawab dia tuh, itu kewajiban dia memberikan, itu upah. Tapi kalau hadiah sukarela, mau dikasih tak dikasih nggak ada tuntutan. Kalau upah bisa dituntut, jika tidak diberikan dia bisa meminta secara paksa. Kalau hadiah tak bisa dituntut. Orang yang tak menerima tidak boleh memaksa orang lain untuk memberikannya. Ini kan contoh-contoh yang ringan, ini clearnya. Kalau selamat dari tuntutan, selamat dari apa, insya Allah dia bernilai hadiah. Bapak sederhanakan aja lah, kalau memang paham dia bahwa itu hadiah, tidak ada tuntutan, insya Allah bernilai hadiah. Itu aja yang kita ragukan Pak ya. Cuma siapa yang bisa memastikan dia menuntut atau tidaknya, atau nyaman atau tidak kalau tak dapat? Itu aja lah ya sebetulnya. Jadi mungkin mengapa sebahagian ustaz-ustaz kita mengatakan boleh hadiah, karena itu tadi, mudah-mudahan dia tidak menuntut kalau tidak diberi. Cuma kita kan tak berani. Iya Pak. Semakin sedikit yang ada di pikiran saya, Pak. Ya. Ini kan sesuai yang saya bilang tadi, peserta itu sepertiga dari sapi. Ya. Nah, jadi mereka bertujuh. Ya. Jadi sepertiga dari sapi itu kalau kita alokasikan dengan pembagian daging dalam kantong asuransi plastik itu. Ya. Satu biasanya kami satu ekor sapi itu kan dapat 60 kan, Ya. atau 55 atau 60. Ya. Hampir 8 lah. Berarti kalau 60 sepertiga dari peserta itu dapat 20 kantong. Ya. Ya. Jadi yang 20 kantong ini kita nanti koordinasi sama peserta, kita berikan untuk mereka kelebihan. Jadi nanti kelebihan ini kita minta mereka yang berikan kepada pekerja. Kalau seperti itu gimana kira-kira? Sebagai hadiah. Dan itu kita berikan kepada mereka, kepada yang peserta. Jadi peserta ini nanti yang 7 orang ini adalah mewakili 1 orang. Mereka yang memberikan sama pekerja. Ini dari kami sebagai peserta untuk pekerja. Yang kami 4 orang pekerja, 1 kantong orang. Sebagai hadiah kan? Kita sebagai panitia tidak lagi langsung memberikan kepada pekerja, tapi peserta kita minta mereka salah satu dari 7 orang itu yang berangkat dengan pekerja. Ini dari kami sebagai peserta kurban. Ini untuk kalian pekerja dari kami. Ini kan jadinya bukan upah dari panitia gitu. Oke. Kalau gitu aman tuh. Kalau gitu selamat tuh. Karena tidak dilibatkan sebagai wakil. Karena yang peserta langsung. Kan peserta hak dia memang. Kalau begitu caranya berarti clear. Yang kita persoalkan seandainya itu panitia kan? Jadi bukan susah juga mencari 7 orang ini menanyakan segala macam. Jadi karena ini diwakili oleh 7 orang tadi, sepakat salah satunya, lalu dia serah ini hadiah. Mudah-mudahan itu tak dituntut kalau tak ada yang tak dapat. Jadi intinya gitu aja Pak, untuk menyederhanakan itu, mungkin itu solusi yang terbaik karena kembali kepada peserta kembali. Itulah Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat.